dia melihat dia itu ada dua gitu. Yang satunya lagi tidur, yang satunya lagi berdiri gitu, ngeliat ke belakang, ngeliat nih yang lagi tidur. Kalian dengar nggak suara itu? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jadi pernah nih saya ceritain cerita tentang burung, suara burung gitu. Nah, jadi suara burung yang saya ceritain itu, ini kayaknya di video ini deh. Jadi cerita di suara burung di video itu kayak yang tadi, yang barusan. Jadi kalau ada suara burung yang kayak tadi lewat, itu menandakan kalau ada yang mau meninggal. Itu mitos atau fakta? Kalian nonton dulu video ini gimana ceritanya. Oke, skip dulu cerita itu. Nah, ini cerita yang berbeda yang saya akan ceritain. Nah, ini adalah cerita tentang kisahnya si Rara. Jadi sebenarnya si Rara ini tuh nggak tertarik dengan hal-hal yang mistis. Cuman ada salah satu temennya yang benar-benar tertarik sama mistis, yaitu namanya Widya. Jadi nama yang kedua, dua manusia ini, dua orang ini tuh nama samaran ya. Saya nggak kasih nama ininya, nama benerannya gitu. Nah, suatu ketika si Widya narik si Rara ke tempat duduknya Widya gitu. Terus dia cerita, Widya lagi, Ra, saya ingin cerita sama kamu. Cerita apa? Kamu kenal Tante Desi kan? Iya, saya kenal Tante Desi. Kenapa? Kamu tahu kan rumah Tante Desi itu rumah kecil dan di dalamnya itu belum ada listrik. Nah, jadi pas si Widya cerita Tante Desi, si Rara nih orangnya itu orang yang nggak peduli sebenarnya ceritanya si Widya. Cuman dia berusaha untuk menghargai Widya dengan mendengar ceritanya si Widya gitu. Jadi si Rara bengong aja, diam gitu lihat si Widya cerita. Jadi si Widya tuh cerita kayak gini. Tante Desi, semalam kamu tahu kan rumahnya itu nggak ada listrik dan di rumahnya itu hanya ada lampu yang pakai minyak tanah gitu loh. Nah, jadi tante itu sorenya lagi masak sayur ikan gitu. Nah, rencananya sayur ikan itu mau dimakan malam gitu, makannya malam gitu. Nah, masak sayur ikan itu di tempat belangan yang terbuat dari tanah liat. Kalian yang kayak gini. Nah, jadi belangannya itu terbuat dari tanah liat gitu. Nah, karena rumahnya itu nggak ada listrik, jadi hanya ada lampu yang pakai minyak tanah itu. Terus pas Tante si Desi mau ke dapur mau makan, kebetulan suaminya Tante Desi itu ada di luar gitu, lagi duduk-duduk ngerokok. Jadi Tante Desi ini mau makan gitu. Nah, pas dibuka belangannya, dia ngelihat ada tangan di dalam belangan itu gitu. Tangannya itu lagi bergerak seperti ini. Dia nyontohin ya kan, si Widya nyontohin. Nah, si Rara ngedengar hal itu, ini anak dalam hati dia kan, ini cerita apa coba? Dalam hatinya si Widya lagi si Rara ngomong gitu ya kan. Nah, dia nggak peduli. Nah, sering kali nih si Widya cerita hal-hal yang seperti itu yang nggak masuk akal menurut si Rara gitu. Nah, pada suatu ketika si Rara ini lagi tidur siang gitu. Nah, jadi pas dia tidur siang, tiba-tiba dia ngerasa ada hal yang aneh nih, karena tiba-tiba dia melihat dia itu ada dua gitu. Yang satunya lagi tidur, yang satunya lagi berdiri gitu, ngeliat ke belakang, ngeliat nih yang lagi tidur. Dia tuh kayak ngeliat badannya sendiri gitu. Tapi
nggak ada sekalipun dalam pikirannya dia atau dalam hatinya dia itu keadaan yang bener-bener panik, nggak ada. Dia santai aja, santai gitu. Nah, jadi dengan kondisi begitu, si yang berdiri ini, si Rara yang berdiri ini keluar dari kamar, jalan ya kan. Nah, sementara dia keluar, pada saat dia mau keluar, dia nengok jam. Jadi di kamarnya itu ada jam, dia ngelihat jam gitu. Nah, pada saat dia ngelihat jam tuh sekitar jam 3:15. Jadi ini kejadiannya sore. Nah, dia ngelewati jam, habis itu dia mengarah ke dapur. Nah, pada saat di dapur, dia ngelihat ada ibunya dia sedang masak gitu. Nah, pada saat ngelihat ibunya sedang masak, dia manggil nih, "Bu, lagi masak apa?" Tapi ibunya itu gak ngejawab sedikit pun. Padahal si Rara ini lagi nanya ibunya ya kan. Tapi kelihatannya ibunya itu gak mendengar apa yang diomongin sama si Rara. Kok ibu saya gak bisa dengar suara saya, ada apa gitu. Nah, masih bingung tapi belum keadaan panik nih. Nah, pada saat itu dia lagi mencerna kenapa gak bisa didengar. Tiba-tiba dia maksa teriak. Jadi dia tuh manggil ibunya dengan keadaan teriak gitu, "Bu, bu," gitu. Ini malam jadi agak takut udah gitu di luar. Oke, lanjut. Jadi dia teriak, "Bu, bu," gitu. Tapi sedikit pun ibunya tuh nggak ngejawab teriakannya si Rara. Nah, setelah teriak dia mulai ngerasa panik. Tapi di kondisi itu dia nggak ngelihat apa-apa nih, maksudnya nggak ngelihat sosok apa segala macam, enggak sama sekali. Nah, tiba-tiba dia dengan spontan ingin menggerakin tubuhnya dia. Pertama dari kakinya dia gitu. Ini kok kenapa nggak bisa, harus diusaha digerakin kakinya saya gitu. Alhamdulillahnya kakinya itu tiba-tiba bisa bergerak. Tiba-tiba dia sontak langsung ngerasa badannya dia bangun ya kan, bangun. Pada saat bangun dari mimpinya itu, dia itu benar-benar ketakutan dan badannya tuh basah gara-gara keringat gitu. Jadi dia itu benar-benar ketakutan gitu. Nah, ini adalah awal dia mulai percaya ini sama cerita-ceritanya si Widya yang menurut dia itu nggak masuk akal gitu. Dia mulai percaya. Awalnya dia tuh kan nganggep bahwa si Widya itu halu atau gimana sih. Nah, inilah awalnya. Nah, ada lagi nih kejadian yang ngebuat dia, wah ini yakin fix gitu. Yakin fix ini hantu gitu ya kan. Nah, kejadian keduanya ini pada saat bulan puasa. Jadi bulan puasa itu saya ceritain dulu nih rumahnya kayak gimana. Jadi di rumahnya itu ada yang namanya bak air. Nah, bak air ini itu dipakai sama masyarakat sebenarnya. Jadi dia itu banyak keran. Nah, baknya air ini tuh sebenarnya dari pemerintah, cuman ditaruhnya itu dekat rumahnya si Rara ini. Jadi di halamannya gitu. Jadi orang mau ambil air tuh bisa ke situ. Nah, jadi pada saat itu ini kan di luar tempatnya nih bak air. Jadi pada bulan puasa jam 3 malam dia tuh mau sikat gigi nih. Sikat gigi karena habis sahur ya kan. Sikat gigi turun. Keluar rumah, turun mau sikat gigi. Tiba-tiba dia ngelihat ada orang jongkok di depan keran yang bak air itu. Dia mikir itu mungkin papanya dia atau orang lain gitu. Nah, tapi pas dia lagi sikat gigi, orang ini nggak ngomong. Ini kan orang yang sikat gigi itu nggak jauh dari dia. Itu jaraknya itu deket, pokoknya hanya bisa di ini tangan, tapi dia tuh nggak ngomong, kayak orang beneran tapi nggak ngomong gitu. Dia udah manggil
Pak ngomong gitu, papa ngomong gitu ya kan, tapi nggak ngejawab, sama sekali nggak ngejawab. Itu jam 3 subuh. Terus dia itu udah ini ketakutan ya kan, karena nggak ngejawab, dia langsung ke dalam gitu, ke dalam dia ngecek, karena itu pos tubuhnya itu kan laki-laki. Nah di dalam rumah itu yang laki-laki itu hanya papanya dia, yang lain tuh perempuan semua. Jadi yang kemungkinan ada di bak itu hanya papanya dia, jadi yang lain nggak mungkin gitu. Jadi dia lari ke dalam, si Rara ini lari ke dalam ngecek papanya dia. Ternyata papanya dia itu lagi nonton TV di ruang tamu. Dia nanya, papa lagi di luar tadi? Enggak, saya nggak di luar. Dia buru-buru langsung lari ke luar. Nah ngelihat, kok nggak ada orang, ngomong gitu, nggak ada orang. Dia mulai ketakutan di situ. Nah mulai percaya nih dia. Nah pas dari situ dia mau ke masjid, terus manggil papanya untuk anterin dia sampai pintu aja, ngomong gitu. Kenapa kamu takut? Papanya ngomong gitu. Enggak pak, anterin aja saya sampai pintu gitu. Liatin aja, kebetulan kan masjid dekat gitu. Jadi jaraknya masjid itu sekitar 5 meteran lah, itu deket sih, 5 meteran pokoknya. Nah jadi papanya itu nemenin dia keluar, ngeliatin ya kan, karena mau sholat subuh si Rara ini. Nah pas pulang dari sholat subuh, tiba-tiba papanya si Rara tuh manggil si Rara. Terus papanya nanya kayak gini, kamu nggak apa-apa? Gitu papanya ya kan, papanya si Rara. Enggak pak, emang kenapa? Tadi saya lihat ada bayangan tinggi, matanya merah, ngomong gitu sama si Rara. Masa pak? Jadi si Rara tuh bener-bener percaya. Mendengar hal itu dari papanya si Rara, dia itu bener-bener ngerasa takut dan merinding gitu, merinding dengan apa yang diceritain sama papanya dia. Nah dan dia juga mulai percaya nih apa yang diceritain sama si Widya, meskipun pada awalnya dia ngerasa masa sih ada yang seperti itu, dia percaya. Nah dengan berapa rentetan hal yang dia rasain, itu membuat dia yakin bahwa kejadian horor atau mistis itu ada. Padahal awalnya dia tuh cuek dan gak peduli dengan apa yang si Widya. Oke, sekian dulu ceritanya si Rara, semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.